Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas berkat, rahmat dan hidayahnya, saya dapat melakukan atau membuat video presentasi guna melengkapi tugas kuliah, mata kuliah komunikasi data. Baik, judul presentasi yang saya akan paparkan ini adalah Spread Spectrum. Sebelum saya memulai presentasi ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Fadila Husnul Fatimah dari kelas PTIKA Angkatan 2022. Baik, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kita mulai presentasinya. Di Spread Spectrum memiliki beberapa poin pembahasan. Yang pertama, ada latar belakang dari Spread Spectrum, kemudian ada pengertian spektrum, kemudian ada kriteria dari Spread Spectrum, dan ada konsep dari sistem Spread Spectrum, kemudian ada kelebihan sistem Spread Spectrum, kemudian ada jenis-jenis dari Spread Spectrum, dan yang terakhir ada cara kerja dari Spread Spectrum. Kita lanjut ke poin pembahasan. Yang pertama itu adalah latar belakang Spread Spectrum. Spread Spectrum dilatar belakangi oleh kebutuhan akan sistem komunikasi yang kebal terhadap masalah, interferensi, dan penyadapan. Maka, dikembangkan sistem komunikasi spektrum terbesar pada pertengahan tahun 1950. Sistem ini dapat menjamin kerahasiaan informasi yang dikirim dan dapat beroperasi pada tingkat SA atau Signal to Noise Ratio yang rendahnya atau tahan terhadap derau yang besar. Cara penyebaran spektrum itu antara lain, yang pertama ada runtun langsung atau Direct Sequence Spread Spectrum atau disingkat dengan DSS. Kemudian ada lompatan frekuensi atau biasa disebut dengan Frequency Hopping Spread Spectrum, disingkat dengan FHSS. Kemudian ada lompatan waktu atau Time Hopping Spread Spectrum atau THSS. Kemudian ada gabungan, yaitu Hybrid Spread Spectrum. Kemudian poin pembahasan selanjutnya itu, apa itu Spread Spectrum? Spread Spectrum adalah sebuah metode komunikasi di mana semua sinyal komunikasi disebar di seluruh spektrum frekuensi yang tersedia. Istilah Spread Spectrum digunakan karena pada sistem ini, sinyal yang ditransmisikan memiliki bandwidth yang jauh lebih besar dari bandwidth sinyal informasi, atau mencapai ribuan kali. Proses penyebaran bandwidth sinyal informasi ini disebut dengan spreading. Dalam penerapannya, teknologi wireless yang biasa digunakan, yang umumnya menggunakan prinsip spread spectrum adalah IEEE 802.11, LAN, dan teknologi seluler CDMA. Kita lanjut ke poin pembahasan berikutnya, yaitu kriteria spread spectrum. Kriteria spread spectrum itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, ada sinyal yang dikirimkan menduduki bandwidth yang jauh lebih besar atau lebih lebar daripada bandwidth minimum yang diperlukan untuk mengirimkan sinyal informasi. Kemudian ada kriteria yang kedua, pada pengirim terjadi proses spreading yang melebarkan sinyal informasi dengan bantuan sinyal kode yang bersifat independen terhadap informasi. Dan kriteria spread spektrum yang terakhir ini, ada
Pada penerima terjadi proses spreading yang melibatkan korelasi antara sinyal yang diterima dan replikasi sinyal kode yang dibangkitkan sendiri oleh suatu generator lokal. Kita lanjut ke poin pembahasan yang berikutnya, itu ada konsep sistem spread spektrum. Nah, di sini terdapat peta konsep atau bagan, di mana konsep spread spektrum ini. Di sini ada input data, kemudian mengarah ke channel encoder, kemudian ke modular. Ke modular ini di bawahnya terdapat spreading code, yaitu pseudo noise generator. Setelah ke modular, lanjut ke channel, kemudian demodular ke demodulator. Di bawah demodulator ini juga terdapat spreading code atau pseudo noise generator. Setelah ke demodulator, menuju ke channel decoder, dan kemudian beralih ke output data. Kita lanjut ke materi pembahasan berikutnya, itu ada konsep sistem spread spektrum. Input dimasukkan ke dalam suatu channel encoder yang menghasilkan sebuah sinyal analog dengan bandwidth sempit relatif di seputar beberapa frekuensi pusat. Sinyal ini kemudian dimodulasikan menggunakan deretan digit-digit tidak beraturan yang disebut dengan pseudo-random sequence. Efek dari modulasi ini adalah untuk meningkatkan secara signifikan bandwidth atau menyebarkan spektrum atau sinyal yang ditransmisikan. Pada ujung penerima, deret digit yang sama digunakan untuk memodulasikan sinyal spektrum penyebaran. Dan yang terakhir, sinyal dimasukkan ke dalam sebuah channel decoder untuk melindungi data. Kemudian ada poin pembahasan kelebihan dari sistem spread spektrum. Sistem komunikasi dengan teknik spread spektrum memiliki beberapa kelebihan, antara lain kerahasiaan itu terjamin, keamanan informasi pada sinyal spread spektrum, karena format transmisi berupa kode menyebabkan sinyal spread spektrum tidak dapat ditangkap oleh penerima yang tidak dikehendaki karena penerima tersebut tidak mengetahui pola kode yang digunakan pada pengirim. Kemudian ada mampu menekankan interferensi. Dan yang terakhir, kemampuan menekankan interferensi ini mendasari penciptaan dan pengembangan sistem spread spektrum secara garis besar. Kemampuan penekanan terhadap interferensi didapatkan karena adanya penebar bandwidth transmisi pada spread spektrum, mengurangi atau menekankan interferensi dan jamming yang terjadi pada proses spreading. Kita lanjut ke poin pembahasan berikutnya, itu ada jenis-jenis spread spektrum. Dan yang pertama tadi ada DSSS atau Direct Sequence Spread Spectrum. DSSS ini merupakan jenis spread spektrum yang paling luas dikenal dan paling banyak digunakan, karena sistem ini dikenal paling mudah implementasinya dan memiliki data rate yang tinggi. Maksudnya, teknologi DSSS ini sudah diterapkan pada semua perangkat LAN kabel yang sudah kita kenal dan berada di pasaran saat ini. Metode pengiriman data dari DSSS ini yaitu berada pada set frekuensi 22 MHz. Cara kerja DSSS ini yaitu dengan menggabungkan sinyal data pada stasiun pengirim dengan suatu data rate bit sequence yang lebih tinggi, yang dikenal sebagai shaping code dan processing gain. Processing gain yang tinggi meningkatkan tahanan sinyal terhadap interferensi. Kemudian ada jenis-jenis spread spektrum. Itu yang kedua, ada FHSS atau Frequency Hopping Spread Spectrum. FHSS ini merupakan frekuensi hop dengan sistem pembawaan dengan cara melompat dengan urutan yang bersifat pseudo-random.
Pseudo-random itu merupakan frekuensi kemana arah frekuensi akan melompat dalam satu interval. Yang ketiga ada OFDM atau Orthogonal Frequency Division Multiplexing. Merupakan teknik pentransmisian data berkecepatan tinggi dengan menggunakan beberapa sinyal carrier secara paralel dalam memodulasikannya, sehingga data yang ditransmisikan akan mempunyai kecepatan yang lebih rendah. Kemudian ada cara kerja spread spektrum. Cara kerja spread spektrum ini singkatnya spread spektrum bekerja dengan membangkitkan suatu kode acak yang disebut dengan pseudo-random noise sequence atau PN sequence untuk mengacak sinyal pesan aslinya agar tidak mudah terinterferensi oleh noise maupun pihak lain. Baik, mungkin itu saja yang saya paparkan pada hari ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.